masing-masing. Mbak Hesti, yang hadir di sini itu DPP Persatuan P3K, Ikatan Guru P3K Indonesia, Banten, Jawa Barat, DKI tadi ya, pegawai honorer UIN yang tadi Pak Aprizal. Nanti kalau Pak Aprizal sih nggak usah saya bahas lagi, nanti pokoknya kita coba tuntaskan, karena kalau PHK ini buat saya berat. Kalau yang lain selama masih bekerja status nomor 2 dan kita akan perjuangkan selesai. Kalau PHK ini wajib untuk segera kita tangani, karena kalau udah di PHK gimana penghasilannya nanti keluarga bagaimana gitu kan ya Pak. Oke, Mbak Esti dari Persatuan P3K mana berkasnya? Kita serahkan dulu berdua ini. Jangan tanda tangan dulu, serahkan dulu. Saya satu, Mbak Esti satu. Jangan maksa-maksa tanda tangan, saya nggak memaksa beliau tanda tangan, nanti kasihan beliau. Ayo, bantu foto ya. Ini. Ya. Kamu di sini, satu dekat Mbak Esti. Bapak dekat saya, Ibu sini. Ya, yang penting selesai masalah. Bismillah. Nah, nggak usah sempurna. Yang penting kelar urusannya. Amin, amin, amin. Makasih Pak Haji. Ya, duduk semuanya, duduk. Ya, duduk ya, saya baru mau nanya. Ya, sabar, duduk semua. Mbak Hesti, dari mereka nih, P3K dapat pensiun atau tidak? Silakan Mbak Hesti jawab. Satu saya tanya. Tunjangan pensiun. Ya, belum jauh. Ya, baik Pak. Ini sebetulnya kan kami masih Undang-Undang 20 kan memang sudah membantu, sudah diundangkan di 31 Oktober 2023. Namun ada beberapa turunan ini yang memang sedang dalam pembahasan. Nah, sepanjang pembahasannya ini memang belum final, belum disahkan. Tenang Pak, kami belum saya videokan, jadi nanti lewat Bu Norma itu. Kalau Bapak meminta videonya ada pada saat ditetapkan berubah atau berbeda. Nah seperti itu memang ini menjadi salah satu keinginan para P3K bahwa mereka berharap bisa mendapat pensiun karena perlu diatur di undang-undang yang lama. Ini kan memang belum dicantumkan, namun kita memberikan kesempatan juga, bisa saja itu juga dikelola sendiri oleh instansi, bagaimana caranya, monggo silahkan. Tetapi memang beda ya Pak ya dengan PNS ya. Kalau PNS itu pada saat kita sudah mendapat SK kan setiap bulan kita ada menghibur ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak, tapi belum bisa sampai. Jadi untuk poin 1, usulan pensiun sudah diangkat. Ingat saya juga sudah diangkat saat RDP. Sekarang sedang dirumuskan di RPP. Tapi suaranya tetap usahakan harus ada. Tapi pola pengadaannya apakah sama atau tidak, itu yang sedang di draft sama teman-teman Pan RP di RPP ya. Sama tim RPP Pak. Oke. Mereka minta P3K ASN tunjangannya sama yang berdua. Ini tunjangan apa Pak? Tunjangan apa tadi? Tunjangan kinerja. Kalau Pak TPP. Purnam ya. Terkait dengan tunjangan, ini ada yang namanya tunjangan fungsional, ya. Di mana tunjangan fungsional ini kalau menurut PP 49 tahun 2018 terkait manajemen PPPK, bahwa setelah menerima SK, seorang ASN PPK ini diberi tunjangan fungsional. Tapi dalam faktanya di daerah-daerah masih banyak teman-teman kami itu belum dapatkan. Nah ini mohon untuk bisa menfotapi, memberikan mungkin surat. Oh, berarti aturannya sudah ada, tapi pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya belum. Dan itu sih bukan urusannya Mbak Esti, tenang. Kasih tahu ke kami, nanti kita bikinin surat. Nanyakan ke Pemda kenapa belum keluar. Ya. Nah, dia. Kemudian ada permintaan PP 49 2018 bab 4
yang pengangkatan P3K 1 sampai 5 tahun diinginkan sampai pensiun. Ya. Adakah di RPP kita? Baik, silakan. Kalau di RPP, mungkin Mas Yoga juga bisa bantu klarifikasi. Rasanya tidak ada batasan untuk 5 tahun, tapi minimal 1 tahun, Pak. Sepengetahuan kami, betul ya Mas Yoga ya? Silakan Mas Yoga. Izin Pak Ahmad dan Ibu SD dan Bapak Ibu sekalian. Memang aturan di Permen SPP lama kontrak itu 1 sampai 5 tahun Pak, tapi bisa diperpanjang sampai pensiun Pak. Oke, itu. Ya, masih. Walaupun kontrak minimal 1 tahun, maksimalnya nggak dibatasi. Jadi sesuai bupati wali kota masing-masing, berpanjang sampai pensiun bisa. Demikian. Oke, berarti Haji, mohon maaf. Haji, mohon maaf. Terkait dengan yang 1 sampai 5 tahun, oke, di situ sudah ada memang tertera 1 sampai 5 tahun. Tapi di pasal lain bahwa seorang ASN BPK bila sudah tidak dibutuhkan oleh daerah, maka akan diputus. Nah, ini adalah hal yang sangat membahayakan bagi kami. Kalau kami sudah mengabdi tidak hanya 1-2 tahun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga kami mengharapkan revisi PP 49 tahun 2018 ini pada poin pasal 4 tadi bahwa dirubah masa kerja atau masa perjanjiannya menjadi sampai usia pensiun. oke, diterima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari P3K di Jakarta yang aktif di DPP PPPK RI. Bicara usia P3K, saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, saya sudah sangat setuju, harus 5 tahun Pak. Tetapi kami menanyakannya setelah 5 tahun. Tapi kalau Tuhan memang nanti Menpan ingin berkaca, alhamdulillah di DKI tahun 2020, tahun 2000 hingga 2005 pernah ada namanya pegawai tidak tetap. Mungkin kalau tadi saya mengasih berkaca, saya lupa karena sama ketua saya yang membidang honorer, sehingga saya nggak bisa memaparkan peraturan itu. Di DKI ada Pak, peraturan itu kami setelah 5 tahun yang PDT ini secara langsung tanpa syarat apa langsung naik tingkat ke PNS. Jadi mohon maaf, kepada Menpan kalau mau berkaca ke DKI apa nanti memang bantuan, kami akan menanyakan ke PKD. Ya, terima kasih. Ini salah satu program yang bagus DKI Kongres. Nah, sampai pagi Gini, untuk 1 sampai pensiun tentu kita tidak bisa memaksa. Misal yang bersangkutan ternyata tidak berprestasi atau cacat kinerja, nanti akan mengikat. Tetapi teman-teman semua di sini, siapapun yang merasa dizalimi, misal kan sekarang minimal setahun ya Mas Yoga ya, bisa diperpanjang. Sudah bekerja bagus, semuanya bagus, kemudian merasa dizalimi tanpa ada kriteria yang jelas, diputuskan, lapor saya. Kesini lagi juga boleh, nanti kita akan tanggapi. Tapi kalau memaksa di RTP sampai pensiun, memang pandangan saya kita tidak bisa menyeragamkan. Tapi karena itu teman-teman semua, ini kan sudah ada organisasi yang bagus. Sesudah diangkat menjadi P3K atau ASN, jangan bubar. Tetap bersatu, kalau ada apa-apa tetap dilayani, sama-sama dijaga. Gitu ya, laporkan saja. Nah, Siap. kemudian Mbak, P3K beda bajunya, gimana? Iya Pak. Saya nggak tahu nih maksudnya bajunya beda ini seperti apa ya Pak. Dari Permendagri. Ya, ngatur itu kami apa yang mengatur itu kan sebetulnya itu adalah kinerja seseorang. Kemudian juga apa namanya tugasnya seperti apa, tapi tidak mengatur terkait dengan uniformnya. Uniform itu kami kembalikan lagi ke instansi masing-masing. Mau diseragamkan, mau tidak, yang penting kinerjanya yang dinilai banyak. Makasih. Kalau Kemendagri nanti Masalah buatkan karakter itu saya. tidak urgent.
bahwa penting jaminan Permendagri nomor kedepannya segini, itu poin segini yang membedakan ini sangat menyakitkan P3K. bajunya Ingin berbeda-beda, segera beda kita disampaikan, itu. kirim Kita surat ragu ke masalah saya. baju. Dan berbasis surat Indonesia. itu saya akan kirim surat ke Pak Yang penting Tito hak kita agar mempertimbangkan masukan ini, mudah-mudahan segera ada jawaban. Gitu ya. Amin, amin. Kalau di kami P3K dan PNS tidak ada bedanya Pak, seragamnya sama. Kalau saya nggak kenapa beda kata, yang penting penghasilannya sama gitu. Ada beberapa tentang ASN guru saya belakangin dulu. Walaupun teman-teman ini banyaknya dari guru, tapi karena latar belakang saya Komisi 2, saya belakangin nanti kumpulin yang guru. Saya ini loh. Kemudian, ya ini nih, biar balik ke diklat sama sekolah harus izin kementerian. Apa Mbak Dia? Mbak Esti. P3K pengen sekolah atau apa gitu Mbak? Coba. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan strategi seperti Mas Yoda. Jadi memang kita memberikan kesempatan Pak kepada ASN, PNS maupun P3K untuk pengembangan diri ya Pak ya. Namun mohon maaf Pak, misalkan dengan tentunya jam-jam yang disesuaikan Pak. Kalau misalkan yang bersangkutan ini mendapat kontrak kerja 1 tahun Pak, misalnya Pak ya. Tetapi ternyata di orang yang diinginkan itu melebihi masa kinerjanya. Itu kan tentu akan terjadi masalah. Sedangkan yang bersangkutan itu harus mentaati perjanjian kinerjanya. Artinya harus menyelesaikan berapa lama untuk target 100% kinerjanya, mungkin penilaiannya kurang 25, kemudian 25. Nah seperti itu tetap diberikan kesempatan, hanya mungkin berbeda di jumlah jam kerjanya saja. Ketiga maksudnya biar tidak ada prosedur panjang gitu kan? Dimudahkan. Prosesnya selama ini kan harus izin kementerian gitu ya. Tentunya kalau untuk iklan ini kan harus sesuai dengan peraturan undangannya Pak ya. Ini iklannya seperti apa, dan iklan itu juga harus sejalan dengan ini Pak kinerja kebutuhan organisasinya. Jadi tidak bisa kita asal iklan saja tapi tidak ada hubungannya dengan organisasi tempat kita bekerja. Artinya harus ke-backup tujuan namanya organisasi. Kalau nih Mbak Dian, diklat, Mbak Esti, Mbak Dian, Diana dari Mbak Esti, diklatnya sama, durasinya juga lebih pendek, tetapi tetap harus izin ke kementerian. Izin Pak. Contohnya misalnya kita mau S2 ke luar negeri. Oh iya. Iya Pak. Memang harus semuanya harus ada izinnya Pak. Tapi ya itu tadi Pak. Misalkan ingin melanjutkan S2, padahal kontraknya 1 tahun. Untuk S2 ini dibutuhkan waktu 2 tahun. Nah, itu akan menjadi artinya instansi akan merekrut orang yang ternyata tidak bekerja di tempatnya, tapi yang bersangkutan malah melaksanakan. Oke, berarti intinya adalah izin itu tidak boleh mempersulit, tapi tidak boleh juga melanggar kontrak kinerja. Tadi ada satu yang terlihat siapa? Saya Pak Bijir. Silakan, silakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rambe. Ini pertemuannya kesekian kali dengan Pak Madani di sini juga. Yang saya mau luruskan tadi tentang sekolah. Kenaikan sekolah mungkin ya, izin sekolah Pak. Ini selalu jangankan itu. Kalau untuk ayo saya luruskan ya. Dari berdasarkan undang-undang itu tidak ada P3K. Saya tegas sekali mengatakan tidak ada P3K. PPPK itu kata undang-undang. Jadi mohon untuk Komisi 2 izin Pak Haji jangan sebutkan lagi P3K. Itu sudah milik Kota Kobar. Kita jangan pakai itu. Ya PPPK itu berdasarkan undang-undang seperti itu. Karena sudah ditegaskan tidak ada 3K dalam undang-undang. Tidak ada dalam peraturan pemerintah, tidak ada 3K. PPPK kalau sulit menyebutkannya, ya rubah undang-undang saja menjadi P3K. Memang harus seperti itu, PPPK. Selanjutnya, ya. Yang menjadi masalah adalah sekarang izin Ibu dari Menpar perwakilan ini menjadi masalah
yang mungkin terlupakan oleh kita semua. Masalah pensiun. Pensiun ini bukan Hanya kayaknya udah saya itu. bukan, saya hanya mengatakan saja Pak, sebelum undang-undang ini hadir, sudah banyak yang pensiun Pak. Ini bagaimana ceritanya? Oke, siap. Gitu Pak, artinya seperti apa nanti dia mau Ya, dari keluarnya ya. Iya, dalam PP Silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah lanjutin dulu Mas Dian. Ini kepala sekolah yang dari DKI P3K belum bisa Mbak SD nggak bisa jawab ya. Belum ada pengangkatan kepala sekolah yang statusnya sebagai P3K. PPK. PPPPK. Sudah ada kaji. Sudah ada. Sudah ada kaji. Sudah banyak. Sudah banyak. Coba yang tadi bilang sudah ada di mana? Depok. Depok sudah ada. Palangkaraya. DKI juga ada. Kalteng. DKI itu mana kaji? Bapak bendahara sama wakil. Kalimantan Barat ada tadi. Gimana DKI kalah sama Depok malu DKI. Terima kasih Pak Haji. Mau orang kaji. Oh, Kalimantan berarti semua udah ada, tinggal keberanian aja. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Daerah. Oh, gubernurnya nggak berani. Ya, Mbak Dian, Pendik gimana ini tenaga pendidikan? Oh, Mbak Esti, aduh salah nih. Mbak Esti, Pendik gimana Mbak Esti? Kasihan memang pembunuh. Jadi Pak, sebetulnya teknik ini kan istilah untuk mereka-mereka yang bekerja di luar sebagai guru ya Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan penempatannya itu adalah di sekolah-sekolah sehingga dinamakan teknik. Nah, teknik-teknik ini kan juga sebetulnya ada yang teknik kesehatan nanti mereka-mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Dan ini kan banyak nih, ada yang terkait dengan administrasi persekolahan, keuangan, dan lain-lain. Nah, kalau di kami, Bapak Ibu sekalian, tidak ada nama jabatan teknik, tetapi jabatan-jabatan ini apa yang dibutuhkan? Apakah jabatan arsiparis, apakah jabatan pengelola keuangan, apakah jabatan apalagi ya peranata komputer atau apa? Jadi teknik ini jabatannya apa? Ada jabatan bisa di jabatan fungsional, bisa di jabatan pelaksana. Mas, kalau kita maaf Prabu Saji tukang jaga gerbang kebersihan